Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita akan coba bahas lagi materi berikutnya, masih di playlist Laravel Fundamental. Jadi kita akan bahas tentang cara kerja Laravel dari awal request sampai tampil. Jadi kurang lebih life cycle Laravel. Jadi dari pertama kita buka aplikasi Laravel sebenarnya apa yang terjadi, proses apa yang terjadi dari pertama kita membuka sampai tampilan aplikasinya itu tampil. Kurang lebih ada 8 proses yang terjadi. Jadi yang pertama itu ketika sebuah request masuk ke dalam aplikasi Laravel, pertama-tama akan diarahkan dulu ke file index.php dalam folder public. Jadi kalau kita lihat, saya coba buka dulu ya. Saya coba buka dulu aplikasi Laravel kita. Oke. Jadi di sini tadi dijelaskan bahwa ketika sebuah request masuk ke aplikasi Laravel, pertama-tama akan diarahkan ke file index.php dalam folder public. Jadi di dalam aplikasi Laravel, di video sebelumnya kita sudah jelaskan tentang struktur folder di Laravel. Jadi di sini ada folder yang namanya folder public, yang di dalamnya ada file yang bernama index.php. Nah, di dalam file index.php ini sebenarnya adalah yang pertama kali dijalankan oleh atau pertama kali dibaca oleh aplikasi. Bisa kita coba ya. Jadi kita coba dulu, jalankan dulu aplikasi terminalnya. Nah, jadi di sini kita coba untuk menjalankan aplikasi Laravel itu perintahnya php artisan serve. Oke. Nanti dia akan jalan di http 127.0.0.1. Ini adalah IP dari IP localhost kita ya, dari domain localhost kita, kemudian akan jalan di port 8000. Kita kontrol klik. Kemudian kita lihat ya, sudah terbuka tidak nih? Coba saya klik lagi ya. Sepertinya ini, atau kita langsung oh ini sudah jalannya. Ini agak lambat kayaknya nih. Komputer saya agak lambat. Oh ini udah jalan ya. Dia jalan pakai browser Firefox ya. Jadi di sini dia akan jalan aplikasi Laravel kita. Nah, yang kita mau coba pahami malam ini yaitu bagaimana proses yang terjadi sebenarnya sampai halaman ini terbuka. Proses apa yang terjadi. Jadi seperti penjelasannya tadi bahwa request yang pertama kali masuk atau ketika kita mau mengakses aplikasi Laravel, sebenarnya itu pertama-tama akan diarahkan ke file yang namanya index.php dalam folder public. Jadi kurang lebih kalau kita lihat di sini tadi di folder public ada yang namanya index.php. Jadi yang pertama kali diakses itu adalah file ini. Kita coba ganti ya, kita coba hapus, kita coba pasangkan tag php, kemudian di sini kita coba cetak ya untuk memastikan tes halaman. Nah, kita coba ya, kita lihat, kita refresh. Nah, betul ya, jadi halaman yang pertama kali diakses itu adalah halaman index.php. Oke, kita kembalikan ya. Seperti tadi di awal. Oke, kemudian yang kedua. File index.php kemudian akan memanggil autoload.php untuk memuat semua dependensi dan konfigurasi yang dibutuhkan oleh aplikasi. Jadi kurang lebih aplikasinya ini punya dependensi ya, dependensi itu artinya di sini ketergantungan dengan aplikasi yang lain atau ketergantungan dengan file-file yang lain, dan konfigurasi. Jadi dia punya dependensi dan konfigurasi. Jadi kalau kita lihat di sini, saya kembalikan dulu ini ya. Jadi kalau kita lihat isi dari file index.php itu kurang lebih seperti ini. Jadi di sini dia panggil atau dia use illuminate contract http kernel. Jadi dia nanti membutuhkan kelas kernel, kemudian dia membutuhkan kelas HTTP request. Nanti dia mendefinisikan di sini nilai awal untuk Laravel start-nya ya. Kemudian nanti di sini dia akan cek jika folder maintenance itu ada,
maka dia ambil maintenance-nya. Tapi sebenarnya ini variable maintenance nggak terlalu jarang dipakai ya, tapi ini jarang dipakai ya. Kemudian yang sering itu yang ini, dia membutuhkan atau dia merequire dari autoload. Nah, tadi dijelaskan ya bahwa dia ada dependensi. Jadi nanti kalau kita lihat vendor autoload. Nah, jadi dia nanti mengambil data atau dependensi dari autoload ini. Jadi semua yang ada di vendor ini dia akan load dulu. Dia akan auto load dulu. Jadi ketika aplikasi ini jalankan dia langsung kenali nih vendornya, aplikasi yang ada di vendor itu apa saja. Dia langsung kenali seperti itu. Kemudian yang kedua dia membutuhkan app.php yang ada di dalam folder Bootstrap. Nah, jadi nanti dia akan jalankan yang ini juga. Nah, jadi sementara nanti di app ini dia akan memanggil kelas kernel. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Jadi dia butuh dua, autoload sama app yang ada di dalam folder Bootstrap. Jadi pastikan ini bisa diakses. Jadi pastikan, makanya kalau kita jalankan aplikasi Laravel pertama kali, kita lakukan perintah yang namanya composer install untuk menggenerate folder vendor. Nah, karena dia butuh mengakses autoload ini. Kemudian file Bootstrap ini kalau kita hosting nanti ini harus bisa diakses dari luar ya. Jadi harus bisa diganti hak permissionnya supaya bisa diakses dari web servernya, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang ketiga, setelah autoload.php dijalankan, file index.php akan memanggil bootstrap app.php untuk menginisialisasi aplikasi Laravel. Jadi ini tadi sudah ya, kita sudah jelaskan ya. Kemudian yang keempat, app.php akan membuat instance dari aplikasi Laravel dan menyediakan konfigurasi dasar seperti environment setting dan service provider. Jadi tadi kalau kita lihat app.php di sini, yang ini ya, dia akan membuat instance dari aplikasi Laravel dan menyediakan konfigurasi dasar seperti env setting dan service provider. Di sini dia akan membuat dulu ya env dasarnya ya. Kemudian nanti dia akan pakai kernelnya. Kemudian nanti kita lihat di sini di folder env. Ini env dasarnya. Kemudian nanti kalau misalnya di konfigurasi env tidak ada, dia akan mengambil di dalam konfigurasi config. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian setelah inisialisasi request tersebut berhasil, akan diteruskan ke router untuk menentukan controller dan metode mana yang harus dipanggil berdasarkan URI request. Jadi setelah proses inisialisasi tadi berhasil ya, yang dilakukan di folder config di folder Bootstrap app tadi itu, nah, itu kemudian nanti kan dia arahkan ke env ya untuk konfigurasinya. Dia sudah baca konfigurasinya semua, service provider juga semua sudah didaftarkan, kemudian baru dia akan masuk ke folder routes-nya. Jadi kalau kita lihat tadi di app di sini, kalau kita coba telusuri ya. Nanti app di sini kan akan memanggil illuminate kontrak HTTP kernel ya. Jadi kita nanti pakainya yang ini, HTTP kernel. Karena sini ada console kernel, ada debug kernel, ada debug exception handler, sorry. Jadi yang akan kita panggil nanti itu yang ini, HTTP kernel. Jadi nanti dia akan panggil HTTP kernel kelasnya. Kemudian kalau kita lihat foldernya app HTTP kernel ya. Jadi nanti di sini dia akan melihat apa-apa saja yang terdaftar ya. Kalau di web sini kan sudah jelas ya, ini yang terdaftar ya. Nanti apakah kita pakai web atau API, nanti di sini akan ditentukan. Nah, kalau misalnya kita pakai web, yang ini yang sudah didaftarkan, middleware-nya, cookies-nya, session-nya, view, dan routing-nya. Nanti kita akan masuk ke routing-nya dulu. Nah, di routing-nya nanti sendiri itu dia akan masuk ke web. Karena kita bikinnya yang web ya. Kecuali nanti kita bikinnya spesifik untuk API. Nah, itu nanti masuknya ke API. Tapi kita harus ganti di pengaturan kernelnya. Supaya dia bisa akses kernelnya API. Kayak gitu. Nah, kemudian di route-nya itu, di sini, route-nya itu nanti dia akan, nanti kita baca dulu ya. Supaya sama-sama. Router kemudian akan mengarahkan request tersebut kepada controller yang sesuai dengan URI tersebut.
Nah, jadi ini router ini akan mengarahkan request tersebut kepada controller yang sesuai. Jadi di sini kebetulan kita arahkan ke root yang namanya functionnya itu return view welcome. Nah, ini kalau kita bikin langsung kita kembalikan ke fungsi yang mengembalikan nilai view welcome. Jadi ini langsung ke view. Ini kalau kita lihat langsung ke view nih. Langsung ke view welcome. Jadi kalau kita lihat tadi view itu ada di folder resource ya. Kemudian view, kemudian langsung mengembalikan nilai ini. Jadi kalau kita ganti ini, misalnya kita ganti ini, kita testing saja misalnya. Kita lihat ya hasilnya. Ah, ini langsung berubah ini. Karena ini yang dikembalikan cuman view. Nah, di sini sebenarnya controller itu bisa kita panggil ke controller dulu sebelum kita panggil ke view ya. Jadi kita bisa router itu kita bisa arahkan ke controller. Nanti di controller itu dia kemudian melakukan proses bisnis atau logic tertentu berdasarkan input dari requestnya. Jadi seperti membaca, menulis data ke database dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan sebenarnya. Coba kita coba ya. Jadi kita coba dari mana tadi ya? Tunggu ya. Saya lihat dulu. Routes-nya ya, web. Jadi ini tadi kita komentar saja. Ini karena mengembalikan ke view saja ya. Coba kita bikin route. Yang route-nya nanti itu dia kita route get aja ya. Sebenarnya nanti kalau untuk materi route sendiri itu kan nanti kita bikin video terpisah ya. Materi route sendiri. Jadi kita bikin route yang metodenya itu pakai get saja dulu. Kemudian nanti di sini kita akan panggil kelas misalnya. Kita belum bikin controller ya. Kayaknya kita harus bikin controller dulu ya. Tunggu ya. Kita bikin controller dulu supaya kita bisa panggil controllernya ya. Controller sini belum ada ya. HTTP controller. Oh, ini ada controller. Tapi kayaknya kita bikin controller baru saja ya. Oke. Kita coba bikin controller dulu. PHP artisan make .2 controller. Oke, kita nama controllernya apa? Misalnya nama controllernya di sini home controller ya. Kita coba saja dulu. Home controller. Oke, kita enter. Ini sudah jadi ya. Ini kita sudah bikin controller yang namanya home controller. Nah, nanti dia extends ke kelas controller. Oke ya. Kita coba panggil dari root-nya tadi. Itu tadi untuk membuat controller ya. Jadi kita pakai PHP artisan. PHP artisan ini bawaan Laravel ya, bukan defaultnya PHP. Jadi kita bikin route yang mengarah. Ya, kita pakai metodenya get saja. Karena kita bikinnya tadi, coba saya lihat dulu controllernya tadi ada isinya tidak ya? Oh, masih kosong ya. Masih kosong. Karena kita bikinnya manual jadi masih kosong. Tapi bisa kita bikin ya sekaligus fungsinya, misalnya kita pakai resource dan sebagainya, tapi nanti video terpisah lah. Kita bikin dulu route-nya get, kemudian di sini itu kita bikin dulu ya metodenya ya. Tunggu ya. Kalau get itu berarti di sini metodenya kita bikin dulu function ya. Function index misalnya ya. Function index, kemudian yang mengembalikan return view home. Ini kita coba. Kemudian oke ya. Jadi kita bikin seperti ini ya. Jadi route-nya dulu, kemudian nanti kita get folder root. Nah, jadi folder root ini URL-nya ya. Kalau URL-nya sini maksudnya ini. Kan ini belakangnya kalau kita tulis ini root ya, begini ya. Kosong ya.
Kemudian nanti dia akan mengarah ke home controller class index. Jadi kalau misalnya kita ganti di sini, misalnya tes ya, kita ganti home ya, baru di sini kita ganti home. Nah, kita enter. Ini masih sama kalau dari coding ya. Tapi kalau kita kosongkan, ini nggak dapat ya, nggak dapat URL ini. Tapi kalau kita tulis home dapat. Kurang lebih gitu ya. Jadi ini URL-nya, ini nama kelasnya, kemudian ini nama function di kelasnya. Nah, kurang lebih itu. Jadi kita sudah tahu ya prosesnya dari proses aplikasi, ada request yang masuk ke aplikasi sampai aplikasi bisa menampilkan halaman home. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih untuk video kali ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.